Ya, ini adalah rumusan kekristenan yang menjadi dasar bagaimana para rasul dan para bapak gereja itu merumuskan kekristenan di mana Roh Kudus bekerja di dalam gerejanya yang kekal gitu. Nah, jadi gereja Kristen atau Kristus Tuhan atau agama Kristen itu adalah agama yang menyejarah gitu. Jadi karena asalnya bukan dari antah berantah, maka ini ada namanya sejarah gereja. Nah, secara singkat akan kita bahas di sini ya. Jadi Tuhan Yesus, firman Allah yang jadi manusia itu lahir pada tahun 4 sebelum Masehi. Nah, kemudian dasar dari Kristen itu apa sih? Yaitu ini, bahwa Kristen itu adalah Kristus disalib, kemudian dikubur, bangkit dan tidak mati lagi. Nah, menjadi Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Artinya Yesus itu Yahweh menyertai. Kristus itu adalah Nabi kekal, Imam kekal, dan Raja kekal. Itu namanya Yesus Kristus. Jadi Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus itu adalah Yehuwah atau Allah menyertai sebagai Tuhan Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, di mana Yesus itu menjadi Al-Masih. Al-Masih artinya Nabi kekal, Imam kekal, dan Raja kekal. Nah, tapi sebelumnya kan imam itu sering setiap pagi dan sore menyembelih domba. Darahnya itu dibawa ke bait Allah untuk dipersembahkan. Itu namanya imam. Nah, kalau Tuhan Yesus imamnya sekali, jadi darahnya itu dibawa sendiri ke hadirat Allah dengan cara disalibkan, dikuburkan, dan bangkit. Jadi darah yang tadinya darah anak domba, nah, jadi Kristus sendiri itu mati, kemudian darahnya dipersembahkan kepada Allah sekali dan selamanya. Makanya disebut sebagai Al-Masih, Nabi kekal, Imam kekal, dan Raja kekal. Itu. Nah, kemudian ketika naik ke surga, Tuhan Yesus mendirikan gereja di tahun 33 Masehi. Jadi gereja itu adalah tubuh Kristus. Ketika Yesus itu adalah kepalanya dan gereja itu adalah tubuhnya. Ya. Hormatilah Allah Yesus, ya. Hai laki-laki, hormatilah Yesus sebagai kepala gereja gitu. Nah, inilah kemudian kisah para rasul di Pentakosta, turunnya Roh Kudus, inilah dipakai sebagai hari kelahiran gereja. Dan gereja itu abadi. Nanti di surga juga ada gereja. Jadi sekarang itu ke perkumpulan orang-orang yang benar itu sudah ada di pangkuan Abraham. Nah, kemudian dengan seiringnya perkembangan gereja, ada masalah-masalah yang timbul di gereja. Nah, masalah pertama ini ada orang Kristen dari agama Yahudi yang menjadi Kristen. Kalau saudara Anda baca di Kisah 15 ayat 1 sampai 28. Jadi orang Yahudi yang telah menjadi Kristen ini mengotot ya bahwa orang yang sudah, meskipun orang yang sudah Kristen harus disunat juga. Jadi orang yang sudah Kristen harus disunat juga. Nah, kemudian
terjadi perselisihan ini antara murid-murid Tuhan Yesus, kemudian melakukan pertemuan bersama untuk membahas masalah itu ya. Kalau Anda lihat di Kisah 15 ayat 1 sampai 28 itu ya. Kisah 15 ayat 1 sampai 28 itu terjadi masalah di Yudea ya. Orang-orang Yudea di Antiokhia itu sekarang Syria. Nah, mengadakan konsili pertemuan bersama. Jadi pertemuan bersama menghasilkan, kamu kalau lihat di Kisah 15 ayat 28 itu kesimpulannya. Jadi merupakan keputusan kami dan keputusan Roh Kudus. Jadi keputusan kami dan keputusan Roh Kudus inilah menjadi dasar dari kalau setiap masalah ada, kemudian diadakan pertemuan bersama gitu. Nah, setelah ini para rasul sudah sebagai martir, sudah menjadi martir, sudah meninggal ya. Nah, sudah kembali lagi ke surga, ke pangkuan Abraham, menjadi jemaat di sana. Tetapi kemudian 150 tahun 150 ada lagi masalah. Ini seorang Marcion. Jadi Marcion itu memberitakan kumpulan atau berita yang lain. Jadi mengumpulkan kitab suci dipotong-potong ya. Jadi karena Marcion ini tidak suka dengan yang berbau-bau Yahudi, maka tulisan-tulisan yang sudah beredar di gereja itu dipotong-potongi. Yang ada bau-bau Yahudinya dibuang. Misalkan Matius, inilah anak Adam, anak Abraham, anak Daud. Nah, ini karena ada bau-bau Yahudinya kemudian dipotong. Yang diambil hanya Kisah Para Rasul sebagian sama surat-surat Rasul Paulus. Nah, kemudian para uskup ini berkumpul di pusat-pusat gereja. Nah, pusat gereja dulu ini baru ada 3 di sini. Ini dulu baru ada Roma, kemudian Antiokhia, sama Alexandria. Nah, dulu baru ada 3 pusat gereja pada kumpul bersama. Kemudian justru disinilah terjadi kanon kitab suci pertama. Ya. Jadi banyak tulisan para rasul, banyak tulisan bapak-bapak gereja yang tidak masuk kanon. Baru setelah dikanonisasi ada 27 tulisan yang sekarang kita baca itu. Nah, ada tulisan yang sebenarnya dulu sudah beredar di gereja-gereja ini tapi tidak beredar di semua wilayah pusat ini, maka tidak dimasukkan ke dalam kanon. Ya, jadi salah satu syarat tulisan suci itu dimasukkan ke dalam kanon itu harus beredar di 3 wilayah ini. Jadi kalau misalkan kitab Didache itu hanya beredar di Antiokhia, makanya meskipun sering dibaca tidak dipakai masukkan dalam kanonisasi Alkitab. Kemudian Gembala Hermas, kemudian surat-surat Clement itu hanya di Roma. Nah, tapi ini sekarang masih disimpan ya sebagai sejarah. Nah, untuk dogma itu kita mengambil dari tulisan-tulisan yang beredar di seluruh gereja itu yang berdekatan dengan rasul atau rasul sendiri yang menulis gitu. Nah, kemudian tahun 325 ada masalah lagi Arius. Nah, nanti itu sudah saya posting di grup. Ya, sudah saya posting di grup. Masalahnya apa Arius? Arius itu mengatakan kalau firman Allah itu tidak kekal gitu. Jadi ini kayak ada 2 Allah itu. Yesus dengan Allah Bapa berbeda. Nah, ini ada masalah lagi, kemudian
kumpul lagi para bapak gereja. Nah, di sini dulu ada ini. Kalau ini ada sudah punya 5 pusat ini gerejanya ya. Jadi dulu sudah ada Yerusalem sudah pulih lagi. Ya, Yerusalem, kemudian Antioquia, kemudian Roma, kemudian Alexandria, kemudian satu lagi ini Antioquia, Konstantinopel. Nah, berarti sudah ada 5 pusat ini. Jadi sudah ada 5 pusat gereja. Makanya kemudian 5 pusat ini mengadakan konsili. Nah, Arius ajarannya tidak sesuai dengan Alkitab. Makanya ini menjadi ajaran yang bidat, ajaran yang tidak benar. Jadi dulu ini ada tahun 325 itu ada dari seluruh dunia itu ada 318 oskop yang datang gitu. Nah, oskop itu apa? Episkop. Nah, kalau di Alkitab itu ada tuh jabatan oskop. Jadi oskop itu penilik jemaat, ya penilik gereja oskop itu. Nah, yang memelihara di gereja namanya di Alkitab itu namanya presbiter atau penatua. Kalau bahasa Indonesianya penatua. Nah, kalau di Protestan ya pendeta gitu. Nah, kalau di Ortodok ya sama Katolik Roma itu romo, bapak gitu. Jadi romo itu sebenarnya bahasa Jawa itu. Nah, kalau oskop itu di atasnya romo. Jadi oskop itu penilik gereja. Nah, jadi di atas romo itu ada oskop namanya. Jadi membawahi oskop itu membawahi presbiter atau membawahi romo-romo gitu. Misalkan di Indonesia ada berapa keuskupan. Nah, kalau di Katolik sudah banyak ya. Kalau di Ortodok belum ada ya keuskupan itu. Nah, kalau di Protestan mungkin bisa dikatakan sinode ya. Jadi uskup itu kayaknya kalau di Protestan sinode itu. Nah, kita lanjut. Kemudian pada tahun 381 ada orang yang namanya Makedonius. Nah, itu mengajarkan yang tidak benar juga. Apa ajarannya? Ya sudah saya share di grup tadi ya. Jadi kita singkat aja. Kemudian Nestorius tahun 431. Ini di Konstantinopel, ini di Efesus ya. Kemudian tahun 451 ada Eutychus namanya, itu juga seorang pemimpin gereja sebenarnya. Jadi orang-orang seperti ini sebenarnya dulu oskop ini. Jadi bukan sembarangan orang-orang ini gitu. Jadi ini oskop yang mengajarkan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, jadi ajarannya sendiri. Makanya oskop-oskop lain protes ya. Kok seperti itu ajarannya? Kemudian kumpul. Oh, berarti kamu nggak benar ajarannya. Dari Alkitab kemudian diperdebatkan gitu. Jadi semuanya selalu berdasarkan kitab suci ya. Jadi perdebatan dengan orang-orang antar oskop itu tidak sesuai dengan kitab suci itu. Makanya kemudian ini dianggap ajaran yang menyimpang. Nah, kalau ajaran yang menyimpang itu diperingatkan uskupnya itu supaya bertobat dan menarik ajarannya. Kalau misalkan tidak mau, nah itu kemudian dicopot jabatannya gitu. Nah, kemudian tahun 553 itu ada orang yang namanya Origenes. Apa yang ditolak oleh gereja? Nah, padahal Origenes itu adalah orang yang top itu. Jadi dia seorang rektor di Universitas Alexandria. Jadi universitas pertama di dunia itu Origenes itu. Antara lain mengajarkan bahwa roh manusia itu sebelum masuk ke kandungan itu sudah ada gitu.
Nah, roh manusia itu sudah ada dulu sebelum masuk kandungan. Tapi kemudian ditolak, enggak, itu bukan dari catatan Alkitab, salah itu ya. Nah ya, jadi akhirnya ajaran Origenes ditolak. Nah, jadi kemudian tahun 553. Nah, kemudian tahun 680 itu juga ada namanya orang Dionysius, jadi pemimpin gereja. Itu ajarannya juga menyimpang. Nah, kemudian ditolak. Nah, ini yang terakhir tahun 787. Ada peristiwa ikonoklasme. Ikonoklasme itu apa? Jadi prinsipnya bahwa Yesus itu adalah gambar Allah. Jadi Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Sementara orang-orang kudus itu adalah gambarnya Yesus. Jadi orang-orang suci itu adalah gambarnya Yesus. Makanya bisa digambar, Yesus juga digambar. Tapi ikonoklasme, orang-orang yang menolak gambar ini mengatakan, oh tidak, bahwa Allah itu tidak bisa digambar. Memang benar, Allah tidak bisa digambar, ya, karena Allah tidak pernah dilihat, gitu. Jadi di Perjanjian Lama. Nah, tetapi dalam Perjanjian Baru kan Allah sudah menjadi manusia, firman Allah sudah menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus, makanya bisa digambar, gitu ya. Makanya ini terjadi perdebatan. Nah, yang ikonoklasme itu adalah ya orang-orang Kristen sendiri, dan juga ini didukung oleh orang Yahudi dan Islam. Nah, orang Yahudi dan orang Islam kan sama sekali menolak itu, ya, gambar Allah gitu. Nah, orang Yahudi, makanya ini selain orang-orang Kristen yang menolak gambar karena setuju dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Islam, juga orang-orang Kristen sendiri ini membantai atau membunuhin orang-orang yang menggunakan gambar sebagai tempat untuk ikon. Padahal Yesus adalah gambar Allah. Dan Lukas itu adalah penggambar ikon pertama. Rasul Lukas yang menulis kitab suci itu adalah orang yang menulis ikon atau menggambar Bunda Maria menggendong bayi Yesus. Itu Rasul Lukas yang menulis pertama. Nah, makanya kemudian tahun 787 merupakan konsili terakhir ya, di konsili ekumenis gitu. Makanya disebut sebagai kemenangan ortodoksia. Jadi ternyata ikon ini benar itu, atau gambar-gambar di gereja-gereja itu benar ya. Demikian seterusnya. Kemudian di sini ada masalah lain. Kalau ini bukan masalah ajaran sebenarnya yang pertama ya, bukan masalah ajaran, tetapi ini politik ini di tahun 1054. Pertama memang politik, saling adu kuat gitu. Nah, ada namanya Paus Leo dari Katolik Roma ya. Di Roma ini dia mengatakan bahwa Paus itu pokoknya sebagai pemimpin harus tunduk semua kepada Paus gitu. Jadi semua harus tunduk kepada Paus. Tetapi ini di pusat-pusat gereja ada Roma, Konstantinopel, Yerusalem, Antioquia, Alexandria ini tidak setuju bahwa antara pusat gereja itu saling sejajar. Ya, jadi ketua itu ya memang Katolik Roma, karena dulu pusat kekuasaan dituakan gitu. Artinya diberi kesempatan untuk berbicara bagi ketua gitu ya. Tapi ketua bukan berarti semua pusatnya harus tunduk ke Roma ini. Jadi, ya, makanya kemudian terjadi ya saling bersitegang gitu ya. Nah, ini ada di
di Konstantinopel ini ya. Ini di Konstantinopel yang sekarang Konstantinopel. Nah, ada yang gereja Hagia Sophia. Ya. Nah, ini Hagia Sophia yang sekarang dipakai sebagai masjid di Turki. Ini mulainya dari situ ya. Jadi mulai bersetegangnya dari situ, mulai bersetegangnya gitu. Nah, kemudian akhirnya Roma ini sekarang menjadi Katolik Roma. Ya, di Katolik Roma. Nah, sementara yang pusat gereja yang lain, Konstantinopel, Yerusalem, Antioquia, Alexandria, sekarang menjadi namanya Gereja Ortodok. Sehingga disinilah kemudian membuat pusat gereja masing-masing gitu. Membuat gereja masing-masing. Itulah sejarahnya. Nah, kemudian berlanjut di tahun 1517 ya. 1517. Nah, karena di sini pasti nggak mulus-mulus ya. Nah, nggak mulus-mulus. Ini ada tokoh namanya Martin Luther. Dia memprotes pandangan-pandangan Katolik Roma. Makanya kemudian membuat gereja atau memisahkan diri, kemudian membentuk gereja Protestan dengan teman-temannya. Nah, tapi tokohnya ini, tokohnya adalah Martin Luther, dan selanjutnya ada Calvin, ada Zwingli, ada segala banyak orang ya membuat aliran-aliran sendiri gitu. Makanya banyak aliran itu menjadi agama Protestan. Nah, ini sedikit gambaran sejarah yang sangat singkat ya, sangat singkat dari apa yang perjalanan bagaimana gereja itu terbentuk gitu, gereja terbentuk. Nah, tetapi dari sini kemudian banyak dari sini yang pelan-pelan kan pasti nanti kayak Oriental ini kan punya pasti juga akan menyebarkan pahamnya kan. Nah, ada di sini banyak juga di sini dari Oriental ini. Nah, tetapi kemudian lama-lama akan balik lagi bahwa ajarannya itu salah. Penerus-penerusnya akan semakin mencari hal-hal yang benar lagi. Oh, ternyata dulu pisah itu ternyata salahnya di sini. Maka banyak yang mau kembali lagi gitu, menjadi ke ajaran yang satu lagi. Nah, demikian juga di Protestan. Protestan ini juga makin banyak aliran-aliran berusaha untuk kembali lagi ya, kembali lagi ke ajaran semula gitu. Yang benar lagi, ke ortodok lagi gitu. Makanya untuk ajaran-ajaran ya, ortodok itu semuanya menganggap ajarannya benar ya. Bahkan Katolik Roma itu berpandangan bahwa ortodok itu adalah ajaran yang benar gitu, ajaran ortodok. Jadi ketika mereka sudah pisah akan kembali lagi mencari ajaran leluhurnya itu seperti apa sih. Makanya sudah menjadi kembali ke ajaran yang benar lagi, ke ortodok lagi. Ya, jadi seperti ya Katolik Roma ini menganggap bahwa ajaran ortodok benar ya. Meskipun kemudian ada perbedaan-perbedaan, masih ada perbedaan-perbedaan pendekatan dalam kitab suci itu. Pendekatan-pendekatan dalam prakteknya. Nah, demikian makanya kemudian banyak yang berusaha untuk kembali lagi ke ajaran yang ortodok gitu. Nah, dia karena misalkan di Protestan ya, Protestan ini kan tidak kenal ortodok sama sekali ya. Dari Katolik Roma soalnya ya. Mereka saling berjuang untuk mencari jati dirinya, ajaran-ajaran yang padahal dulu di sini
saling berlawanan ini antara Katolik Roma dengan Protestan. Pokoknya yang berbau-bau Katolik Roma ditentang gitu. Nah, di Protestan ini pokoknya yang berbau-bau Katolik Roma ditentang, padahal tidak semua yang Katolik Roma kan juga salah gitu kan ya. Nah, supaya asal beda saja gitu, asal beda saja. Oke, mungkin itu sekilas dari sejarah gereja secara singkat.